Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai agen perubahan. Perkenalkan, nama saya Marceli Prima Dewi dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih itu sosialisasi dan intervensi sosial. Pada pembahasan yang pertama, kita akan sama-sama mempelajari mengenai apa sih itu sosialisasi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar kata sosialisasi? Ya, pasti teman-teman pernah mendengar kalimat ini, karena kalimat ini sudah banyak dipergunakan dan mungkin tidak asing lagi. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi itu? Secara singkatnya, sosialisasi merupakan proses transfer ilmu atau proses mempengaruhi dan mengedukasi masyarakat. Eits, tapi sosialisasi bukan hanya di lingkup masyarakat saja loh. Sosialisasi juga kerap terjadi di lingkup keluarga, sekolah, RT dan RW, dan sebagainya. Di mana tujuan sosialisasi itu adalah untuk membentuk tiap-tiap individu di dalam masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan tuntutan di dalam masyarakat. Jika dilihat, mungkin kita tidak asing lagi dengan kegiatan sosialisasi seperti contohnya yang sering diadakan di lingkungan sekolah tentang bagaimana bahaya narkoba yang biasanya disosialisasikan langsung oleh pihak berwajib dan kepolisian. Bahkan mungkin sering ditemukan pula papan-papan dengan tulisan dilarang membuang sampah di sini, yang sebetulnya itu pun merupakan teknik sosialisasi loh, tetapi secara tidak langsung. Bukan hanya itu, sebetulnya sosialisasi juga sudah diterapkan sejak kita masih bayi, di mana orang tua kerap kali mensosialisasikan atau mengajarkan anak tentang bagaimana sih caranya makan dengan baik, berbicara dengan lancar, berjalan, dan lain sebagainya. Adapun contoh lain sosialisasi di dalam keluarga yang berkaitan dengan lingkup pendidikan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan apa yang sekiranya ada di dalam suatu keluarga. Kemudian dari permasalahan tersebut, para agent of change dapat membuat suatu program, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Lalu, biasanya di mana sih sosialisasi itu dilaksanakan? Nah, ada minimal 5 lingkup yang biasanya diadakan sosialisasi. Yang pertama, lingkup keluarga. Yang kedua, lingkup sekolah. Yang ketiga, media massa. Yang keempat, lingkungan kerja. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat seperti tingkat RT dan RW, dan masih banyak yang lainnya. Pada pembahasan yang kedua, kita akan sama-sama mempelajari mengenai intervensi sosial. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang baru mendengar nih, apa itu intervensi sosial. Tapi jangan khawatir, kita akan belajar bersama-sama di sini. Yuk. Sebetulnya, proses intervensi sosial berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Ya, benar. Sosialisasi, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami masyarakat setelah mengikuti sosialisasi itu ternyata berbeda-beda loh. Di mana ada anggota masyarakat yang mampu mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya. Tetapi sebaliknya, ada pula sebagian warga masyarakat yang mungkin mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi kehidupan sosialnya dan mungkin gagal untuk dapat berfungsi sebagai warga masyarakat yang seutuhnya. Anggota masyarakat mungkin akan mengalami kesulitan dalam berperilaku untuk menghadapi berbagai situasi sosial seperti beradaptasi dan lain sebagainya.
Anggota masyarakat yang mengalami kesulitan tersebut, yang juga dikatakan bermasalah sosial, selayaknya dibantu agar dia pun dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta hidup selaras dengan masyarakat dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, kegiatan membantu ini merupakan intervensi sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi sosial merupakan sebuah upaya perubahan terencana yang dilakukan terhadap suatu individu, kelompok, maupun komunitas yang ada di dalam masyarakat. Nah, kenapa disebut perubahan terencana? Karena program intervensi yang diterapkan oleh para pelaku intervensi itu dapat diukur keberhasilannya atau dapat dievaluasi. Nah, salah satu contoh intervensi di sekitar lingkungan yaitu mengenai kesehatan lingkungan. Kita tahu bahwa di era pandemi seperti saat ini, penyakit rentan sekali terjadi. Bahkan ada program vaksin booster untuk meningkatkan kekebalan kita terhadap virus. Menurut saya, yang perlu diperhatikan bukan hanya kasus COVID-nya saja, melainkan kasus penyakit yang lainnya. Sehingga ada baiknya untuk melakukan intervensi mengenai kesehatan masyarakat dengan tujuan sama-sama memperbaiki pola kebiasaan demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Di lingkungan rumah mungkin kita tidak asing lagi dengan petugas pengambilan sampah tersendiri. Tetapi hal ini bukan berarti masyarakat yang lain bisa lalai terhadap tugasnya dalam menjaga kebersihan atau minimal agar sampahnya tidak berantakan kemana-mana, karena hal ini sering sekali kita lihat di lingkungan rumah kan. Bukan hanya itu, sampah yang diambil pun tidak dipisahkan berdasarkan golongan berupa sampah basah, sampah kering, atau sampah yang berbahaya. Tidak hanya itu, masih ada beberapa rumah yang memiliki genangan air kotor di perkarangan rumah, namun mereka enggan untuk membersihkan. Seperti contohnya genangan air kotor yang ada di ban-ban bekas dan lain sebagainya. Sampah, jentik nyamuk, juga kesehatan lingkungan tentunya tidak pernah absen dari permasalahan sosial. Oleh karena itu, tentunya penting untuk diterapkan sebuah teknik intervensi sosial terhadap orang-orang khusus yang menangani hal tersebut sesuai dengan permasalahannya. Adapun dalam hal ini yang dapat berperan untuk mensosialisasikan kepada warga mengenai bahaya jentik nyamuk yaitu para anggota Kadir Jumantik. Intervensi sosial juga kerap kali diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan. Nah, dalam melakukan intervensi sosial, pastinya ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh para pelaku intervensi sosial selama kegiatan intervensi berlangsung. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip tersebut? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu prinsip acceptance atau prinsip penerimaan. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman dan penerimaan pelaku intervensi kepada kliennya mengenai karakteristik dan penampilan klien, terutama pada saat pertemuan pertama, di mana diharapkan pelaku intervensi dapat memberikan layanan intervensi dengan maksimal tanpa membeda-bedakan klien berdasarkan penampilan dan karakteristiknya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip individualisasi. Nah, prinsip ini itu berkaitan erat dengan keunikan permasalahan yang berbeda dari satu klien ke klien yang lainnya. Karena itu, pelayanan atau program intervensi yang diterapkan oleh para pelaku intervensi harus sesuai dengan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh kliennya. Yang ketiga yaitu prinsip komunikasi, di mana prinsip ini berkaitan erat dengan metode komunikasi yang diterapkan oleh para pelaku intervensi terhadap kliennya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip partisipasi. Prinsip ini berkaitan erat dengan proses akhir bantuan kepada klien, di mana proses bantuan tersebut diharapkan agar klien dapat memiliki keberfungsian sosial yang seutuhnya dan dapat sebagaimana pulih sesuai dengan peran dan fungsinya di dalam masyarakat.
Nah, untuk mencapai kepulihan fungsi sosial tersebut, para klien dilatih dan diberikan kebebasan secara partisipasi dalam kegiatan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip rahasia jabatan, di mana prinsip ini berkaitan erat dengan etika profesi yang dianut para pelaku intervensi, di mana para pelaku intervensi berkewajiban untuk merahasiakan seluruh identitas dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Dan prinsip yang terakhir yaitu self-awareness. Prinsip ini memiliki fungsi sebagai pengingat terhadap para pelaku intervensi bahwa mereka juga merupakan manusia biasa yang pastinya memiliki banyak kelemahan dan juga kelebihan. Dalam proses mengintervensi para klien, para pelaku intervensi tidak boleh sombong dan tidak boleh terkesan menggurui di depan kliennya. Para pelaku intervensi juga harus berpegang teguh terhadap peran dan tanggung jawabnya sebagai pelaku intervensi. Nah, pembahasan prinsip-prinsip intervensi tersebut merupakan materi penutup pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang menyimak dengan baik. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Dadah!